Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta Bapak Pembina Dewan Ta'mir, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah solat tarawih. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini, dan diberikan oleh Allah taala nikmat Ramadan yang akan datang. Ramadan adalah sebuah nikmat yang sangat besar bagi kita. Ketika kita melihat ke kanan, ketika kita melihat ke kiri, tetangga kita, mungkin dari saudara-saudara kita, bahkan dari karib kerabat kita, ada yang telah dijemput atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang biasanya di tahun lalu selalu bersama dengan kita mendirikan salat tarawih, selalu bersama kita iftar jamaah, tetapi mereka telah dijemput dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpikan seandainya mereka bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Setidaknya ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang harapan orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, tepatnya pada surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang telah dirizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani, ketika kematian datang kepada mereka, mereka berbicara kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau tangguhkan sedikit saja ya Allah waktu untukku ya Allah, fa as-saddaqa, niscaya aku akan bersedekah ya Allah. Orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, mereka memimpikan seandainya mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak fisabilillah, mereka bisa berwakaf. Jika mereka tidak memiliki harta, mereka bisa bersedekah dengan ilmu mereka, dengan jasa mereka yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian wa akum minas salihin, seandainya ditangguhkan sedikit saja ya Allah, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Mereka memimpikan 1 rakaat dari tarawih, mereka memimpikan sehari saja berpuasa Ramadan, mereka memimpikan bisa sekali saja makan sahur, mereka memimpikan seandainya mereka bisa solat berjamaah di masjid. Tetapi Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak mungkin Allah tangguhkan ajal seseorang walaupun sedikit pun. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, Allah juga berbicara tentang orang-orang yang telah diwafatkan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, Al-Mu'minun ayat 99, ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ketika mereka di alam kubur, ketika mereka berada di alam barzah, mereka berdoa kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke atas dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya saya bisa beramal saleh ya Allah yang dulunya saya lalaikan. Sedekah saya lalaikan, puasa saya lalaikan, solat berjamaah saya lalaikan ya Allah, bersedekah saya lalaikan ya Allah, berzikir saya lalaikan ya Allah. Mereka mendambakan setiap rukuk dan sujud yang kita nikmati pada malam hari ini. Maka Ramadan ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Taubat artinya kembali. Ketika seseorang keluar dari rel seharusnya, bagaikan kereta api yang keluar dari rel, ketika seseorang keluar dari rel tersebut, dia disebut sebagai orang yang tersesat. Ketika dia kembali ke rel yang seharusnya, kepada aturan Allah yang seharusnya,
Itulah yang disebut dengan taba yatubu taubatan. Itulah makna taubat sesungguhnya. Kembali kepada Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di masa lalu, tidak mengulang kembali, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 rukun taubat. Rukun yang pertama adalah meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka kita harus berhijrah dari riba kepada syariah, berhijrah dari orang yang lalai beribadah menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang jarang datang ke masjid menjadi orang yang rindu dengan masjid. Itu hijrah. Tetapi hijrah tidak mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah, kata Allah. Kalau di zaman Nabi hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Tetapi sekarang kita hijrahnya adalah dari kebiasaan buruk kita menjadi pribadi yang baik. Tapi tidak cukup saja dengan pindah. Ada konsekuensi yang harus kita perjuangkan. Ketika seseorang berusaha meninggalkan kebiasaan buruknya, terkadang masih datang godaan-godaan dari teman-teman lama, dari teman-teman di zaman dulunya untuk kembali kepada kebiasaan yang buruk. Mampukah dia melawan syahwatnya? Mampukah dia melawan hawa nafsunya? Maka Allah sebut walladzina jahadu. Tidak hanya cukup dengan hijrah, tapi ada konsekuensi, kita harus berjuang. Kemudian yang kedua adalah tidak mengulangi kembali kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang telah kita lakukan. Imam Al-Ghazali menyebutkan sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu, dan sesuatu yang paling dekat dan pasti, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah kematian. Kematian akan selalu mengejar kita. Maka jangan diulang lagi kebiasaan yang buruk di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Ramadan untuk kita. Di Ramadan ini Allah berikan keberkahan yang sangat banyak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam." Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudha'afu ila 10, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah. Apa itu yang 10 kebaikan? Tilawatul Quran. Jadi di Ramadan kita dianjurkan memperbanyak tilawatul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah. Dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi bersabda, "Lam akul alif lam mim harf." Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tetapi alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim, sudah 30 pahala yang Allah Ta'ala berikan. Subhanallah. Itu di luar Ramadan. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Allahu Akbar. Hatta 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apa amalannya? Yaitu sedekah. Ketika kita bersedekah 1 rupiah, kamathali habbatin ambatat 7 sanabil, bagaikan 1 biji yang tumbuh memiliki 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. 1 rupiah yang kita infakkan itu akan menjadi 700 rupiah. Allahu Akbar. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita bersedekah dan berinfak di jalan Allah pada bulan suci Ramadan? Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, kata Allah. Kalau amalan-amalan yang lain ada nominal yang bisa mewakilinya. Solat berjamaah di masjid,
Kalau solat sendiri hanya 1 derajat. Kalau solat berjamaah 27 derajat. Kalau orang yang baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kalau orang yang bersedekah 1 rupiah menjadi 700 rupiah. Tetapi tidak dengan puasa. Tidak ada rumus apapun, algoritma apapun yang mampu mewakili betapa besarnya pahala ibadah puasa. Tidak ada angka yang mampu mewakilinya. Fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Yada'u ta'amahu min ajli wa yada'u syahwatahu min ajli, kata Allah. Dia meninggalkan makannya kerana aku, dia meninggalkan syahwatnya kerana aku. Maka inilah kesempatan kita, jangan sampai kita mengulang kebiasaan yang buruk di masa lalu. Kemudian rukun yang ketiga dari taubat itu adalah berkomitmen untuk tidak pernah kembali lagi ke dalam kebiasaan yang buruk. Harus ada azam yang kuat, harus ada komitmen yang kokoh dari diri kita untuk tidak kembali kepada kebiasaan buruk kita. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat Nabi, pertama Abi Umamah Al-Bahili, yang kedua ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi 'inda fitri muttaqa wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah punya sekelompok orang-orang yang dibebaskan dari panasnya api neraka setiap berbuka. Jadi setiap kaum muslimin berbuka, ada sekelompok orang yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla setiap mereka berbuka. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi setiap malam. Jadi ampunan dari Allah Azza wa Jalla tidak hanya datang di akhir-akhir Ramadan, tetapi dari hari pertama Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan sampai akhir, setiap harinya Allah membebaskan banyak hamba-hambanya yang saleh dari panasnya api neraka. Bagaimana panasnya api neraka? Nabi SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina minan nar. Api kalian yang ada di atas dunia ini, itu adalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Baru 1 bagian dari 70 bagian. Api dunia sudah mampu membakar kayu, api dunia mampu membakar tembok yang kokoh, bahkan api dunia bisa melelehkan besi dan baja. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Dikalikan 70 kali api dunia. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Adi ibni Hatim, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian, bentengi diri kalian dari panasnya api neraka, kata Nabi SAW, walau bisyikki tamrah. Tadi kita makan korma tadi, walaupun hanya berinfak sekeping biji korma. Bentengi diri kalian dari panasnya api neraka walaupun hanya berinfak sekeping biji korma. Kenapa Nabi SAW berkata sekeping biji korma? Karena tidak mungkin kita tidak punya uang sekeping biji korma. Ini motivasi dari Nabi supaya kita itu semangat bersedekah. Faman lam yajid fa bi kalimah thayyibah. Kalau enggak mampu bersedekah apapun, sekeping biji korma tidak punya, kata Nabi, katakanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Apalagi ketika kita melakukan ibadah puasa. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terbatasnya waktu kita, sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Farhatani lis-shaim, kata Allah. Ada 2 kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka. Ya. Apalagi kalau berbukanya di Masjid Al-Hikmah, senang semua.
banyak menunya, banyak makanannya, bisa pilih itu dan ini, dari satu stand ke stand yang lain. Ya. Sebenarnya ketika kita berbuka, satu teguk air yang kita minum saja itu sudah membuat kita bahagia. Sekalipun kita hanya makan gorengan, sekalipun kita hanya makan satu biji korma, itu kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa, imanan wahtisaban, yang tidak bisa diganti dengan nominal apapun di dunia. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kemudian nanti mereka juga gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira. Waktu itu wajah mereka berseri-seri, bercahaya, putih berseri-seri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan kecewa yang punya kulit yang agak gelap. Maksud bercahaya itu enggak harus putih. Ya, bukan foundation juga yang dipakai ibu-ibu. 1 senti juga tidak ada pengaruhnya di hari kiamat. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini, bagaimanapun kulitnya, Allah membuat wajahnya itu bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhira. Karena dia langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling tinggi di surga adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Tuhan kalian nanti pada hari kiamat, kama tarawna qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Wala tudammuna fi ru'yati, dan kalian tidak pernah bosan melihatnya. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan keistiqomahan untuk berpuasa imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Saatnya kita bertobat dan kembali kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena tidak ada yang menjamin, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan bisa jadi saja tidak selesai sampai akhir Ramadan, ternyata Allah sudah menjemput kita. Namun bagaimanapun kita berdoa kepada Allah husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.